Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, selaku hamba Allah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menikmati yang namanya nikmat kesehatan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliaulah kita bisa merasakan yang namanya dinul Islam. Langsung saja yang saya hormati Ibu dosen Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, saya sebut namanya dengan hormat Ibu Nurwanita SAG MAG, dan teman-teman sekalian yang saya hargai. Nah, langsung saja di sini saya ingin menyampaikan sedikit biografi tentang Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf atau nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadi, lahir sekitar tahun 731 Masehi dan meninggal pada tahun 798 Masehi. Nah, beliau dikenal seorang cendekiawan Islam terkemuka dari mazhab Hanafi dan dikenal sebagai seorang ulama, hakim, dan teologi. Nah, Abu Yusuf belajar di bawah bimbingan Imam Abu Hanafi, seorang tokoh penting dalam mazhab Hanafi. Nah, beliau juga mengambil bagian dalam diskusi dan perdebatan di majelis ilmiah Abu Hanafi yang membentuk dasar pemahamannya tentang hukum Islam. Nah, setelah kematian Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf diangkat sebagai qadi atau hakim oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Posisi ini memberi pengaruh yang besar dalam mengembangkan hukum Islam dan memberikan fatwa. Abu Yusuf terkenal karena keadilan dan ketegasannya. Nah, salah satu karya yang terkenalnya adalah Kitab Al-Kharij, di mana dia membahas masalah ekonomi dan administrasi keuangan negara. Karya ini memberikan pandangan rinci tentang perpajakan, distribusi kekayaan, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, Abu Yusuf juga mempertahankan kemandirian dalam memberikan pendapat hukumnya kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Bahkan jika itu tidak selalu sesuai dengan keinginan penguasa, meskipun beberapa kali menghadapi tekanan politik, dia tetap teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, Abu Yusuf juga meninggalkan warisan yang kuat dalam bidang fikih atau hukum Islam dan ekonomi Islam. Karyanya menjadi referensi penting dalam mazhab Hanafi dan juga mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Nah, teman-teman, Abu Yusuf juga diakui sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam yang tidak hanya memainkan peran penting dalam pengembangan mazhab Hanafi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam. Nah, tentu saya akan bercerita tentang Abu Yusuf. Cerita singkat namun lengkap. Nah, Abu Yusuf atau nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Ansari, adalah seorang cendekiawan besar dalam sejarah Islam dan lahir pada tahun 731 Masehi di Kufah, Irak. Dia tumbuh seorang yang sangat cerdas dan berbakat dalam bidang hukum. Dia belajar di bawah bimbingan ulama terkemuka Imam Abu Hanafi dan menjadi murid utama dari Abu Hanafi. Abu Yusuf sangat dihormati karena kebijaksanaannya, hukumnya, dan kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum.
ketika Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan Abu Yusuf diangkat sebagai qadi atau agung hakim tertinggi di Khalifah Abbasiyah. Selama masa jabatannya, dia memperkenalkan reformasi hukum dan memastikan penerapan keadilan dalam pengadilan. Nah, karyanya yang paling terkenal adalah kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Khars, yang membahas pajak dan administrasi keuangan negara. Selain itu, dia juga menulis tentang hukum warisan dan berbagai aspek kehidupan sosial yang penting bagi masyarakat dan masanya. Nah, teman-teman, Abu Yusuf juga yang saya bilang tadi, ia wafat pada tahun 798 Masehi di Baghdad, meninggalkan warisan intelektual yang besar di bidang hukum Islam dan menjadi salah satu figur kunci dalam mazhab Hanafi. Nah, kehidupan dalam karya-karyanya tetap dihargai dalam sejarah pemikiran Islam hingga saat ini. Nah, mungkin cuma itu saja biografi atau kisah teladan yang bisa kita ambil dari Abu Yusuf tadi. Nah, dari cerita atau dari kisah-kisah tadi yang saya sampaikan itu ada beberapa hikmah, teman-teman, yang bisa kita ambil. Nah, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita sebarkan atau bisa kita share kepada teman-teman kita. Nah, di situ ada hikmah-hikmahnya, teman-teman. Yang pertama yaitu ketabahan dan kesabaran Abu Yusuf Yaqut Al-Qadi. Nah, ketabahannya ini dia menunjukkan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan ujian hidupnya. Nah, dan tawakal atau bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, juga dari kisah Yusuf tadi itu mengajarkan kita arti tawakal, yaitu kepercayaan dan ketergantungan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Nah, setelah itu ada yang namanya juga yang bisa kita ambil itu hikmahnya, yaitu keadilan dalam menjalankan tugas. Nah, sebagai seorang qadi atau sebagai seorang hakim atau sebagai seorang Amirul Mukminin, Abu Yusuf juga menunjukkan keadilan dan integritas moral dalam memperjalankan tugasnya, memberikan pelajaran tentang pentingnya keadilan dalam masyarakat. Ia tidak pernah membedakan entah itu masyarakat miskin, entah itu masyarakat kaya, dia mengadilkan sama ratakan semua. Nah, ia juga berpegang pada kebenaran. Nah, kehidupan Abu Yusuf menggambarkan keberanian untuk berpegang pada kebenaran. Bahkan dalam menghadapi tekanan atau tantangan atau rintangan. Dan juga ada juga yang kita bisa ambil hikmahnya itu, yaitu tentang keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kisah ini memberikan contoh yang nyata tentang bagaimana seorang dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang muslim, sebagai seorang hakim, atau individu yang berkontribusi pada masyarakat. Nah, dan Abu Yusuf ini juga ia tidak pernah menyerah pada prinsip-prinsip Islam atau pada hukum-hukum Islam yang telah dipelajari, yang telah Allah turunkan. Nah, Abu Yusuf juga menunjukkan keteguhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan tidak pernah mengorbankan nilai-nilai tersebut, bahkan dalam situasi sulit. Nah, yang paling penting yang bisa kita petik hikmah dari kisah tersebut yaitu rendah hati beliau. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang qadi, sebagai seorang Amirul Mukminin, Abu Yusuf tetap menunjukkan sikap rendah hati, menghindari namanya kesombongan dan ataupun riya. Nah, hikmah dalam menghadapi ujian.
Kisah ini mengajarkan bahwa setiap ujian hidup memiliki hikmah di baliknya dan tanggapan yang bijaksana terhadap ujian tersebut dapat membawa keberkahan. Nah, mungkin dan setelah itu ada yang namanya pentingnya pendidikan dan ilmu. Nah, teman-teman sekalian, Abu Yusuf sebagai seorang ulama dan hakim menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai landasan bagi kebijaksanaan dan keadilan. Nah, keteladanan keseimbangan hidup Abu Yusuf menunjukkan keseimbangan antara tugas agama dan tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab sosial, memberikan inspirasi untuk hidup seimbang dalam konteks Islam. Nah, mungkin cuma sekian dari saya. Itu dia paparan sedikit cerita atau biografi tentang Abu Yusuf. Nah, mungkin cuma sekian. Jika ada salahnya itu datang dari diri saya pribadi. Nah, jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kullu bani Adam khata, setiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Summa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.